Renungan Harian Terang Hidup, Jumat 5 Januari 2024. Tema: Perjalanan masih jauh. Satu Raja-Raja 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Elia, sang nabi Allah, mendengar bahwa Ratu Isabel mengejarnya dan akan menghabisi nyawanya. Sebagai seorang nabi Allah yang setia kepada Allah, Elia tidak memiliki kereta kuda yang membawanya berlari kencang untuk menghindari pengejaran Ratu Isabel. Dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan, Elia hanya dapat berdoa kepada Allah, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Elia merasa kekuatannya sebagai manusia terbatas, tak ubahnya seperti nenek moyangnya. Bahkan Elia merasa ia tidak lebih kuat dari nenek moyangnya, seperti Abraham siap membawa putranya Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah karena imannya kepada Allah. Perintah Isabel untuk mencabut nyawa Elia sungguh sangat keras. Dengan mengerahkan segala bentuk kekuatan kerajaan dalam pengejaran Elia. Apa sebabmu sebab Ratu Isabel, istri Raja Ahab, begitu bersikukuh mengejar Elia? Rupanya peristiwa di Gunung Horeb ketika Nabi Elia berhadapan dengan 400 Nabi Baal dalam permohonan kepada Tuhan untuk mendatangkan hujan. Ke-400 Nabi Baal tidak berhasil memohon kepada Tuhannya untuk mendatangkan hujan. Kemudian ketika Elia dengan berbagai upayanya menyampaikan permohonannya, disertai dengan iman yang teguh kepada Tuhan yang hidup, permohonannya dikabulkan. Tidak lama setelah permohonannya, hujan pun turun. Sebagai akibat dari peristiwa itu, Nabi Baal menanggung konsekuensinya. Nabi Elia menghabisi nyawa ke-400 Nabi Baal itu. Mendengar apa yang dilakukan Nabi Elia terhadap Nabi Baal, Ratu Isabel sangat marah dan berusaha mengejar Elia dengan berbagai kekuatan kerajaan dikerahkan untuk menghabisi Elia. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, terlebih ketika dalam menghadapi kesulitan. Tuhan mendengarkan doa Elia dalam keadaan tersesak dan putus asa. Tuhan tidak membiarkan pencobaan datang kepada hambanya melebihi kekuatannya. Dalam keadaan letih dan lesu, Elia duduk dan kemudian berbaring di bawah pohon arar. Dan pada waktu itu malaikat Tuhan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Di sebelah kepala Elia ada roti bakar. Lalu Elia makan dan kembali tertidur. Untuk kedua kalinya malaikat Allah menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah,
makanlah, kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan Allah tidak membiarkan rasa putus asa Elia berlarut-larut. Roti bakar yang disediakan Allah untuk dimakan Elia, bukti penyertaan Allah dan jalan Allah untuk memberdayakan Elia sanggup menghadapi pergumulan yang berat dalam pengejaran Isabel. Dengan makanan yang disediakan Allah itu, Elia sanggup berjalan 40 hari 40 malam. Kekuatan Tuhan beserta dengan Elia. Sungguh Tuhan Allah luar biasa. Jika kita menghadapi pergumulan yang berat hingga membuat jiwa tertekan dan putus asa, janganlah kiranya melupakan Tuhan. Karena berputus asa, berserah kepada Tuhan, maka Ia akan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Jika tidak, maka kita akan mengambil jalan pintas yang mencelakakan hidup kita sendiri. Renungan: pernahkah dalam hidupmu merasa nyawamu terancam? Bagaimanakah sikap Anda ketika jiwa tertekan dan tidak ada jalan keluar? Berserukah Anda kepada Tuhan untuk memohon Ia melepaskan Anda dari ancaman? Marilah kita berdoa. Bila hidup kami diperhadapkan dengan ancaman yang akan mencelakakan kami, tunjukkanlah jalan keluar dan lindungilah kami, sebab Engkaulah Tuhan dan kekuatan kami. Amin.